Hai sahabat semua, kembali lagi di channel Dengerin Aja. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Yuk dukung Mimin agar lebih semangat lagi. Terima kasih yang sudah subscribe. Keesokan harinya, Jameson terbangun dengan lingkaran hitam yang terlihat jelas di bawah matanya. Kegelisahan membuatnya terjaga semalaman dan akhirnya tertidur di meja kerjanya. Jameson mulai mengangkat teleponnya setelah melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 7 pagi dan mulai menekan nomor telepon kantor tempat Olivia bekerja. "Tika, aku ingin bicara sebentar dengan Olive," ucap Jameson setelah teleponnya dijawab oleh Tika. "Olive, Jameson mencari kamu." Terdengar suara Tika yang memanggil Olivia. "Halo, Joe, ada apa?" tanya Olivia. "Olive, apakah mamaku mencarimu?" tanya Jameson langsung ke intinya. "Iya, semalam. Bagaimana kamu tahu?" tanya Olivia. "Iya, papaku yang memberitahu aku." "Bagaimana? Apa sesuatu terjadi saat kamu bertemu dengan mamaku?" tanya Jameson penasaran. "Tidak ada, dia datang dengan angku untuk membawa Ar pergi bersamanya." "Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah mama berkata atau berbuat kasar sama kamu?" "Tidak ada yang terjadi sih, hanya ada beberapa kata yang sulit aku cerna. Katanya dia tidak bisa membiarkan cucunya tinggal di tempat yang kumuh." "Kumuh dari mana? Kamu lihat sendiri kan desaku bersih, asri dan bebas polusi, terus mama kamu bilang belajar di sekolah yang tidak berkualitas." "Tidak berkualitas gimana? Bukankah semua sekolah sama saja? Memangnya kurikulum yang diberikan sekolah di Jakarta beda sama di desa? Tidak kan?" gerutu Olivia dengan kesal. "Sudah kuduga, mamaku pasti akan berkata begitu. Mamaku memang seperti itu. Lalu apa yang kamu katakan sama mamaku?" tanya Jameson semakin penasaran. "Aku tidak menjawabnya. Aku hanya melontarkan beberapa fakta mengenai perkataannya di masa lalu. Lalu dia pergi sambil menahan emosi. Dia bahkan membanting pintu taksi," jawab Olivia sambil cekikikan di seberang telepon. "Baguslah, kamu memang bisa diandalkan. Kamu memang berbeda jauh dengan Kiran. Jika seandainya Kiran di posisi kamu, mungkin dia akan menyerahkan Nar begitu saja. Kamu tahu apa yang lucu? Apa? Mama kamu mengira kalau aku adalah Kak Kiran. Sampai sekarang pun dia tidak tahu kalau aku adalah adiknya. Dia salah mengenali orang," ujar Olivia terkekeh-kekeh. "Benarkah? Mungkin lebih baik begitu. Dengan begitu tidak akan mudah baginya untuk mengambil Lar dari kamu. Kupikir juga begitu, makanya aku berpura-pura menjadi Kak Kiran, sampai-sampai aku harus meniru cara Kak Kiran berbicara," ujar Olivia kembali terkekeh. "Pasti kaget melihat perubahanmu, secara kamu dan kakakmu bagaikan langit dan bumi, kecuali wajah kalian yang sangat mirip," kekeh Jameson. "Kamu tahu dia bilang apa? Katanya berbicara dengan gaya lemah lembut, bukanlah gayaku." "Haha, sudah kuduga," ucap Jameson sambil tertawa lepas. "Kalau tidak ada yang mau dibicarakan lagi, aku tutup teleponnya ya, aku harus bekerja," ucap Olivia mengakhirinya pembicaraan. Jameson menutup teleponnya sambil bernafas lega. "Aku tidak bisa membayangkan bagaimana Olive berbicara dengan gaya yang kalem, pasti terlihat lucu dan aneh," gumam Jameson terkekeh sendiri. Rahayu kembali ke sekolah Errol seorang diri, sementara Tristan yang telah menyelesaikan tugasnya telah kembali ke Jakarta. Alih-alih mendekati Errol dengan paksa, Rahayu lebih memilih untuk duduk menunggu dan hanya melihatnya saja di sebuah bangku panjang yang ada di bawah pohon beringin yang rindang. Bel sekolah berbunyi, saat-saat yang ditunggu Rahayu tiba, anak-anak mulai berhamburan keluar untuk bermain setelah belajar, namun dia tidak melihat Errol sama sekali. "Apa anak itu tidak keluar untuk bermain? Atau jangan-jangan dia tidak sekolah hari ini?" gumam Rahayu yang masih menunggu Errol keluar. Karena penasaran, Rahayu pun beranjak dari kursinya dan berjalan menuju kelas Errol. Namun ternyata Errol hanya duduk di bangkunya dan mengobrol dengan seorang gadis kecil. Nenek itu datang lagi," ucap Caca yang duduk menghadap pintu kelas. Errol yang duduk miring menghadap Caca langsung menolehkan wajahnya ke arah pintu. Rahayu berusaha tersenyum dengan manis saat Errol menatapnya dalam diam. Dengan perlahan Rahayu mendekati Errol. "Kamu tidak mau menyapa Oma?" tanya Rahayu sedikit membungkukkan badannya untuk mensejajarkan tinggi mereka yang sedang duduk, namun Errol hanya diam tidak ingin menjawab. "Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak menyapa Oma, tapi bolehkan Oma tahu nama kamu?" tanya Rahayu meskipun dia sudah tahu dari tanda nama pada baju seragamnya. "Panggil saja jawab Errol singkat sambil memalingkan wajahnya. Sayang, maafkan Oma ya jika Oma berbuat salah. Oma akan melakukan apapun agar kamu bisa memaafkan Oma," ucap Rahayu mencoba mengambil hati Errol. "Minta maaflah sama Mama dan Papa." "Kenapa Oma harus meminta maaf sama Mama kamu?
Memangnya salah apa Oma sama mama kamu? Tanya Rahayu dengan raut wajah yang telah berubah. Anda pikir saja sendiri apa kesalahan Anda? Jawab Errol sambil menarik tangan Caca. Ayo Ca, kita main di luar saja. Ajak Errol keluar dari kelasnya bersama Caca. Kurang ajar, dia pergi begitu saja. Apa yang diajarkan sama mamanya sampai-sampai dia bersikap kurang ajar seperti itu sama orang tua? Gumam Rahayu sambil menahan amarahnya. Rahayu melangkah keluar, namun betapa terkejutnya saat dia mendapati Errol yang tengah bermain dengan anak kucing bersama Caca. Rahayu langsung mendekati Errol dan Caca lalu mengusir anak kucing itu. Hash, pergi sana jauh-jauh! Usir Rahayu pada anak kucing itu. Sayang, kamu tidak boleh bermain dengan sembarang binatang. Binatang itu bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Rahayu mencoba berbicara dengan lemah lembut, namun itu malah membuat Errol merasa kesal. Dasar nenek sihir jahat! Ucap Errol dengan tatapan kesal sambil mendorong tubuh Rahayu. Apa? Nenek sihir kamu bilang? Rahayu terkejut dengan apa yang didengarnya. Dia bergerak mundur saat Errol mendorongnya menjauh. Iya, nenek sihir, meskipun cuma binatang, kucing itu juga punya nyawa. Dia juga sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Seharusnya kucing itu dilindungi. Kenapa Anda malah kasar sama kucing itu? Kami hampir setiap hari bermain sama anak kucing itu. Tapi tidak pernah sekalipun aku sakit gara-gara anak kucing itu. Ucap Errol meninggikan suara untuk pertama kalinya terhadap orang tua. Kami tahu kucing itu kotor, tapi bukan berarti Anda boleh seenaknya sama dia. Kami juga selalu mencuci tangan setelah menyentuh anak kucing itu, dan kami tidak pernah sakit gara-gara anak kucing itu. Anda terlalu berlebihan. Ujar Caca menimpali dengan kesal sambil berkacak pinggang. Rahayu menghela nafas mencoba untuk bersabar menghadapi Errol. Dia berusaha untuk mendapatkan nilai plus dari sang cucu. Namun kenyataannya sangat sulit dari yang dibayangkannya. Sayang, mendekatlah. Ayo bicara sebentar sama Oma, ya? Bujuk Rahayu. Tidak mau. Jawab Errol singkat sambil menarik tangan Caca dan langsung berlari. Oma kembali ke Jakarta besok? Seru Rahayu berharap Errol melunak sejenak dan mau berbicara dengannya. Errol menghentikan langkah dan membalikkan badannya. Rahayu pun tersenyum senang dan mencoba berjalan mendekati Errol. Kalau begitu, jangan pernah kembali lagi ke sini. Jawab Errol lalu melanjutkan langkah larinya dengan cepat bersama Caca. Jawaban tadi menghentikan langkah Rahayu yang hendak mendekati Errol. Hah! Rahayu membuang tawa dengan kesal. Aku tak percaya dia akan berkata begitu. Apa anak itu tidak pernah diajarkan tentang tata krama? Apa yang bisa dia pelajari di sekolah yang kecil ini? Bersama ibu yang tinggal di desa yang kumuh pula. Lihatlah hasilnya. Anak itu malah menjadi kurang ajar, tidak punya sopan santun sama orang tua. Gerutu Rahayu menatap Errol yang semakin menjauh. Rahayu yang emosinya telah mencapai ubun-ubun akhirnya memilih untuk meninggalkan sekolah dan kembali ke hotel untuk mengemasi pakaiannya. Bersambung. Bab ke-71. Olivia yang sudah menunggu di depan gerbang sekolah tersenyum saat melihat Errol melambaikan tangannya dari jauh dan segera mempercepat langkahnya. Mama, tadi pagi nenek datang lagi. Errol langsung berceloteh begitu menghampiri Olivia dan langsung naik ke atas motor. Oh ya? Mau apa lagi dia menemui kamu? Tanya Olivia penasaran mulai menjalankan motornya. Entahlah, tidak memperdulikannya, lalu nenek minta maaf sama tapi bilang minta maafnya sama papa dan mama saja. Lalu nenek bilang kenapa Oma harus minta maaf sama mama kamu? Memangnya salah apa Oma sama mama kamu? Celetuk Errol menirukan gaya bicaranya Rahayu. Mama, kenapa nenek tidak pernah tahu di mana letak kesalahannya? Benar-benar tidak suka sama nenek. Ucap Errol menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia tetaplah nenek kamu, mama dari papa kamu. Jadi kamu harus tetap menghormatinya. Jawab Olivia. Tapi nenek sangat cerewet. Bahkan dia mengusir anak kucing yang selalu bermain bersama di sekolah. Kan kasihan. Anak kucing itu bahkan tidak punya induknya. Selalu menyisihkan sedikit bekalku buat anak kucing itu supaya tidak kelaparan. Gerutu Errol yang masih kesal mengingat kejadian pagi tadi. Pantas saja kamu minta dibawakan ikan setiap hari, ternyata. Errol tersenyum dengan lebar di belakang punggung Olivia. Lalu, nenek bilang apa saja? Tanya Olivia lagi. Errol berpikir sebentar. Oh ya, nenek bilang besok akan kembali ke Jakarta. Jawab Errol. Terus? Olivia kembali bertanya. Terus bilang jangan pernah kembali ke sini lagi hehe. Jawab Errol terkekeh memeluk pinggang Olivia lebih erat karena sudah pasti Olivia akan marah dengan sikapnya yang seperti itu. Olivia mencubit sedikit tangan Errol yang melingkar di pinggangnya hingga Errol mengaduh kesakitan dan menarik tangannya. Jangan bilang seperti itu,
dia itu orang yang melahirkan papa kamu. Iya, maaf Mama, tidak akan mengulanginya lagi. Jawab Errol kembali melingkarkan tangannya pada pinggang Olivia. Anak kucing itu beneran tidak punya induknya? Tanya Olivia. Iya, Ma. Kucing itu selalu tidur sendirian di dalam kardus kecil. Sudah berapa lama anak kucing itu berada di sekolah? Kapan ya? Oh, sejak Papa datang dengan menyamar, Ma. Jawab Errol. Jadi induknya tidak pernah mencarinya selama itu? Bagaimana kalau kita bawa pulang hari Sabtu nanti? Tanya Olivia. Memangnya boleh? Tapi kucing itu sangat kotor, dia dilempar sama anak-anak lain ke dalam parit, yang mengeluarkan. Ujar Errol. Kita bisa memandikannya setelah bawa pulang nanti. Kenapa harus tunggu hari Sabtu? Kenapa tidak sekarang saja? Sekarang tidak bisa, Mama harus ke kantor, lagian Mama harus membelinya kandang dulu baru bisa membawanya pulang. Jawab Olivia, Errol hanya mengangguk saja. Keesokan harinya di bandara. Rio, sedang apa kamu di sini? Rio dan Rumi yang telah menghabiskan waktu liburannya di kota Pariaman kini bersiap untuk kembali ke kota asalnya, Jakarta. Namun naasnya, dia malah ketemu dengan Rahayu di bandara dengan jam penerbangan yang sama. Tante kenapa ada di sini? Tanya Rio yang tiba-tiba tergagap. Kamu ini, ditanya malah bertanya balik. Ujar Rahayu yang kesal karena gagal mendapatkan cucunya. Iya, Tante, maaf, saya sedang cuti dan menghabiskan waktu liburan di sini, Tante. Jawab Rio semakin tergagap, Rumi yang tidak kenal Rahayu hanya menatap dalam diam dan menyimak saja. Kamu tidak ingin mengenalkan kekasihmu sama Tante? Tanya Rahayu duduk di sebelah kanan Rio sambil menyilangkan kakinya. Iya, maaf saya lupa Tante, namanya Rumi. Rum, ini mamanya Janeson. Ucap Rio pada Rumi. Halo Tante. Rumi berdiri di depan Rahayu dan bersalaman dengan sopan, lalu kembali ke tempat duduknya di sebelah kiri Rio. Tante liburan di sini juga? Tanya Rio berpura-pura tidak tahu. Kamu sudah tahu tujuanku, kenapa masih nanya? Sindir Rahayu dengan tenang, Rio terkejut sambil mengulum bibirnya dan hanya bisa duduk dalam diam. Aku bertemu anak Janeson. Apa? Bagaimana bisa? Rio sontak terkejut, lalu menutup mulutnya yang keceplosan dengan kedua tangannya. Rahayu hanya tersenyum miring dengan reaksi Rio. Tapi anak itu menolak bicara denganku, dia bahkan menyebutku nenek sihir. Ucap Rahayu dengan kesal. Rio mengulum bibirnya menahan tawa. Rumi yang sejak tadi hanya menyimak pun memalingkan wajahnya sambil menutup mulutnya dengan tangan menyembunyikan tawanya yang tertahan. Kamu pasti sudah bertemu sama anak itu juga kan? Tanya Rahayu. Iya, Tante. Jawab Rio dengan jujur. Bagaimana pandanganmu terhadap anak itu? Tanya Rahayu penasaran. Dia anak yang sangat cerdas, Tante. Dia juga anak yang baik, sangat sopan dan menyenangkan untuk diajak bicara. Sopan? Sopan dari mana? Sikapnya sangat kurang ajar saat berbicara denganku. Gerutu Rahayu. Oh ya? Mana mungkin Tante? Dia menyapa aku dengan baik, begitu pula dengan Rumi. Mungkin ada alasan lain kenapa dia bersikap kurang ajar di depan Tante. Sindir Rio dengan halus, Rahayu hanya terdiam saja dan larut dalam pikirannya sendiri. Kalau Tante menyayangi anak itu, cobalah bersikap baik di depannya, dengan begitu dia akan membuka hatinya untuk Anda, Tante. Lanjut Rio. Aku sudah bersikap baik. Aku menyapanya sambil tersenyum, tapi anak itu malah tidak memperdulikan aku. Jawab Rahayu. Pembicaraan mereka terjeda setelah terdengar suara pengumuman untuk para penumpang dengan penerbangan menuju kota Jakarta. Rahayu, Rio, dan Rumi segera berjalan memasuki pesawat. Trio R itu terpisah setelah berada di dalam pesawat. Rio dan Rumi duduk berdampingan sambil melepas tawa yang cukup lama mereka tahan. Aku tidak percaya akan menyebutnya nenek sihir di depan neneknya. Ucap Rio tergelak. Iya, aku juga. Tidak bisa aku bayangkan bagaimana reaksi Tante tadi mendengar panggilan itu. Jawab Rumi. Sementara Rahayu yang berada di first class duduk termenung seorang diri. Mana mungkin Tante, dia menyapa aku dengan baik, begitu pula dengan Rumi, mungkin ada alasan lain kenapa dia bersikap kurang ajar di depan Tante. Kalau Tante menyayangi anak itu, cobalah bersikap baik di depannya, dengan begitu dia akan membuka hatinya untuk Anda, Tante. Ucapan Rio barusan terus berputar dalam pikirannya. Apa benar ada alasan lain? Tapi apa? Aku sudah berusaha bersikap baik, berbicara dengan baik, aku juga terus menunjukkan senyum padanya. Lalu kenapa? Apa yang tidak dia sukai dari aku? Gumam Rahayu. Di tengah lamunannya, Rahayu teringat kata-kata Errol. Benar juga, anak itu bilang tidak ingin mengakuiku sebagai neneknya,
Memangnya salahku di mana? Yang kulakukan semua demi masa depannya Jameson, tapi bukannya menghargai, usahaku malah dianggap sebagai penyiksaan. Batin Rahayu yang tetap kekeh pada pendiriannya. Apa tidak ada cara lain untuk mendapatkan cucuku itu? Hanya Jameson yang bisa membawanya keluar dari tempat kumuh itu, tapi membujuk Jameson juga akan percuma. Gumam Rahayu yang terus berusaha memikirkan cara sambil memejamkan matanya. Bersambung. Bab ke-72. Pagi yang dingin menyelimuti kota Jakarta, seluruh jalanan basah setelah semalaman diguyur hujan. Jameson mulai menyalakan mesin mobil, lalu mengendarainya melewati jalanan yang basah dan menembus dinginnya angin pagi. Sesekali gerimis masih berjatuhan di depan kaca mobilnya. Sementara itu, Rio telah memasuki ruangannya dan memeriksa pekerjaan yang dikerjakan oleh penggantinya selama beberapa hari ini. Setelah selesai memeriksa seluruh pekerjaan itu, dia mulai memeriksa jadwal Jameson untuk hari ini. Tidak ada jadwal meeting, baguslah aku masih bisa bersantai sedikit. Gumam Rio mulai melemaskan kedua tangannya untuk memulai kerjanya. Beberapa saat kemudian Jameson muncul dan langsung menuju kantornya. Rio yang melihat kedatangan Jameson segera menyusul Jameson dari belakang. Bagaimana liburanmu? Tanya Jameson yang tidak langsung bekerja, melainkan duduk santai di sofa. Rio pun ikut duduk di hadapannya sambil menyandarkan punggungnya. Menyenangkan, hanya saja aku belum selesai menjelajahi kota Pariaman. Padahal masih banyak tempat pariwisata di sana yang ingin aku kunjungi, sayang sekali. Jawab Rio mengerucutkan bibirnya. Kamu bisa ke sana lagi saat bulan madu nanti, aku akan memberi cuti panjang, tenang saja. Oh ya? Beneran nih? Tanya Rio menegakkan punggungnya. Kapan aku pernah bohong? Memangnya kamu, tukang ngibul? Jawab Jameson. Aku ketemu mama kamu di bandara, dia terlihat sangat kesal. Ujar Rio kembali menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa. Mamaku? Apakah dia mengatakan sesuatu? Ya, mama kamu bilang kalau dia sudah bertemu dengan tapi menolak bicara dengannya. Bahkan menyebutnya nenek sihir. Uap Rio tergelak. Apa? Bilang begitu? Bagaimana bisa dia berkata begitu? Tanya Jameson tak percaya. Errol yang dikenalnya sebagai anak yang baik bisa mengatakan itu pada neneknya. Rio terdiam. Dia tidak berani mengatakan bahwa dialah orang pertama yang menyebutnya nenek sihir. Mama kamu juga bertanya pendapatku tentang Ucap Rio cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Memangnya kenapa mamaku bertanya pendapat kamu? Tanya Jameson. Ya, mungkin karena tidak bersikap baik di depan mama kamu, Joe. Saat ku bilang itu anak yang baik dan sangat sopan, mama kamu seperti tidak percaya gitu. Katanya sangat kurang ajar saat berbicara dengannya. Jameson tersenyum tipis. Biarkan saja, pasti punya alasan bersikap seperti itu. Ujar Jameson kembali ke meja kerjanya dan duduk sambil meraih dokumen-dokumen di atas mejanya. Rio masih duduk di sofa sambil menatap Jameson yang sudah mulai fokus pada pekerjaannya. Kamu tidak mau bekerja? Tanya Jameson tanpa mengalihkan pandangannya pada pekerjaannya. Rio segera bangkit. Iya, aku kerja. Ucap Rio berjalan menuju meja kerja Jameson. Rio sedikit membungkukkan badannya dan menyibakkan rambut depan Jameson yang menutupi garis rambutnya. Jameson terkejut dan mengibaskan tangan Rio secara refleks. Woi, apaan sih? Aku masih normal. Hardik Jameson mengibaskan tangan Rio. Aku juga masih normal kali. Gerutu Rio membalas ucapan Jameson. Lalu yang tadi itu apa? Untuk menghilangkan rasa penasaran saja. Wah, ternyata benar, kalian memiliki tahi lalat yang sama. Ucap Rio heboh sambil menunjuk arah tahi lalat yang tertutupi rambut bagian depan. Apa? Tahi lalat? Maksud kamu apa? Tanya Jameson bingung. Kamu tidak tahu? Kamu punya tahi lalat yang sama dengan Ujar Rio kembali menunjuk. Mana? Jameson mencoba mencari kaca di dalam laci, namun tidak ada. Tidak ada kaca. Serius? Kamu benar-benar tidak tahu? Tanya Rio terkejut. Aku tidak pernah memperhatikannya, lagi pula rambutku lebat, jadi benar juga punya. Iya, benar. Memangnya tidak bilang sama kamu? Tanya Rio. Jameson hanya menggelengkan kepalanya. Saat ku bilang dia tidak mirip denganmu, dia langsung memperlihatkan tahi lalat yang dia punya dan mengatakan kalau kamu juga punya. Bagaimana bisa tahu? Bahkan aku sendiri baru tahu sekarang. Nah, kalau itu kamu bisa tanyakan sendiri padanya saat ketemu nanti. Aku pergi. Jawab Rio meninggalkan Jameson yang kebingungan sendiri. Iya, toilet. Gumam Jameson sambil berlari kecil menuju toilet di ruangannya. Dia berdiri di depan cermin dan menyibakkan rambut depannya. Rio benar, bahkan aku sendiri tidak tahu soal ini.
bagaimana bisa tahu? Gumam Janeson masih terus memperhatikan tahi lalat itu. Wah, 28 tahun hidupku, baru sekarang aku menyadari ini. Apa saja yang aku lakukan selama ini? Janeson keluar dari toilet sambil tersenyum kecil, membicarakan Errol membuatnya merasa rindu. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan pekerjaanku. Gumam Janeson kembali bekerja dengan semangat. Mama sudah bangun? Tanya Robert yang sedang bersiap-siap untuk ke kantor. Jawab Rahayu yang masih memejamkan matanya. Perjalanan seharian membuatnya kelelahan dan langsung terlelap setelah membersihkan diri dan mengisi kekosongan perutnya. Apa kamu tidak menemukan anak itu? Kamu terlihat kesal kemarin? Tanya Robert sambil mengikat dasinya. Rahayu tidak menjawab, hanya ada keheningan. Astaga, Mama, bangun Ma, ini sudah hampir jam 8. Ujar Robert sambil menggoyangkan lengan Rahayu. Rahayu mengerjapkan matanya. Ayo cerita, apa yang membuat kamu kesal kemarin? Apa karena kamu tidak menemukan anak itu? Tanya Robert duduk di tepi tempat tidurnya. Rahayu kembali kesal setelah tidur panjang, mengingat pertemuan dengan cucu satu-satunya yang hanya meninggalkan kesan yang buruk. Sudah ketemu, Pak, tapi dia menolak bicara sama aku. Jawab Rahayu memperlihatkan wajah cemberutnya. Pasti kamu mengatakan sesuatu yang tidak disukainya, makanya dia menolak bicara denganmu. Ucap Robert memicingkan matanya pada Rahayu. Aku hanya bilang ingin membawanya ke Jakarta, agar dia bisa bersekolah di sekolah yang bergengsi dan tinggal di tempat yang layak, bukan di desa kumuh. Astaga, Mama, bukankah sudah kubilang, jangan berbuat macam-macam, kamu pikir saja sendiri, mana ada anak yang ingin berpisah dari ibunya? Macam-macam. Aku hanya melakukan yang seharusnya, Pak. Memang tidak seharusnya dia berada di tempat kumuh itu. Aku melakukan semua itu demi kebaikannya, demi masa depannya. Balas Rahayu meninggikan suaranya. Kamu selalu menjadikan itu sebagai alasan, lalu apakah kamu tahu apa yang Janeson dapatkan dari semua itu? Hanya kekecewaan. Mereka tidak butuh semua itu, Ma. Yang mereka butuhkan hanya kasih sayang, soal masa depan. Biarkan mereka yang menentukan sendiri, itu hak mereka, Ma. Robert bangkit dan meraih jas dan tas kerjanya. Tidak heran kalau anak itu menolak bicara denganmu, bahkan aku saja malas bicara denganmu. Ucap Robert meninggalkan Rahayu yang masih duduk sambil berselimut. Rahayu mencoba merenung di dalam kamarnya yang sunyi. Setelah beberapa saat dia mulai berpikir. Memang benar, anak itu punya seorang papa yang sukses. Dia tidak perlu mengkhawatirkan masa depannya. Tapi tetap saja, aku ingin berada di dekat cucuku, menuntut ilmu di sekolah yang bergengsi. Dengan begitu, aku bisa membanggakan cucuku di depan teman-temanku. Bersambung, bab ke-73. 2 hari kemudian. Ayo, Ma, sebelah sini. Ujar Errol sambil menarik tangan Olivia. Mereka berjalan mendekati sebuah gudang kecil. Di samping gudang itu terlihat sebuah kotak kardus berukuran kecil. Astaga, kasihan sekali, badannya sampai kotor begitu. Gara-gara anak-anak yang nakal itu, mereka menendangnya sampai masuk ke parit situ. Ucap Errol menunjuk ke arah yang dimaksudnya. Olivia memindahkan anak kucing yang masih setengah tidur itu ke dalam kandang kecil yang baru saja dibelinya saat hendak menjemput Errol. Malang sekali, kita punya nasib yang sama, tapi aku lebih beruntung karena masih memiliki kakak. Sedangkan kamu benar-benar sendirian. Batin Olivia sambil menutup kandang yang kecil itu. Ayo, pulang bersama kami, mulai sekarang kami adalah keluargamu. Ucap Olivia pada kucing yang sudah terlelap. Olivia dan Errol berjalan bergandengan tangan sambil melirik pembangunan sekolah yang telah berjalan selama sebulan. Olivia mengendarai motornya dengan pelan agar tidak terlalu mengejutkan anak kucingnya. Namun anak kucing itu terbangun dari tidurnya karena suara yang berisik dan asing, hingga membuat kucing itu terus mengeong sepanjang jalan. Sepertinya dia lapar, gumam Olivia. Sesampainya di rumah, Olivia segera memberinya makanan berupa ikan yang dicampur dengan sedikit nasi. Dalam sekejap anak kucing itu menghabiskan makanannya. Olivia membiarkan anak kucing itu tidur hingga menjelang sore. Kita mandikan sekarang? Tanya Errol yang melihat Olivia menuangkan air panas dan dicampur dengan air dingin ke dalam ember di dalam kamar mandi. Iya, jawab Olivia mengangkat anak kucing itu dan mulai memandikannya. Setelah cukup lama, Olivia dan Errol keluar juga dari kamar mandi. Mereka saling melempar pandang, melihat bekas cakaran di tangan mereka masing-masing membuat mereka tergelak bersama-sama. Anak kucing terus mengeong karena terlilit handuk. Olivia segera melepaskan lilitan handuk dan membiarkannya berlari menjelajahi seluruh rumah. Errol segera berlari ke pintu depan untuk menutup pintu supaya anak kucing itu tidak berlari sampai keluar pintu.
Namun begitu sampai ke pintu depan, seseorang berdiri di hadapannya, senyum manis Errol segera mengembang sempurna bak bunga yang mekar dengan sempurna. "Papa!" seru Errol melompat ke atas dada bidang Jameson. "Hachi, Hachi!" Jameson langsung bersin-bersin ke arah lain. "Kamu merindukan Papa?" tanya Jameson sambil menggosok hidungnya yang tiba-tiba terasa gatal. Errol mengangguk dengan cepat menanggapi ucapan Jameson. "Hachi, Hachi!" Jameson terus menggosok hidungnya yang membuatnya terus bersin. "Papa sakit?" tanya Errol yang masih menempel pada dada bidang Jameson sambil meletakkan telapak tangan pada kening Jameson untuk memeriksa suhunya. Namun suhu tubuh Jameson normal-normal saja. "Tidak." Tiba-tiba Jameson mencium aroma tak biasa dari tubuh Errol, aroma yang selalu dia hindari. Lalu Jameson kembali bersin hingga beberapa kali secara terus-menerus. "Kucing?" ucap Jameson menurunkan Errol setelah hidung sensitifnya menyadari aroma kucing dari tubuhnya. "Joe, baru tiba?" tanya Olivia mendekati Jameson. "Kalian memelihara kucing?" Bersinnya sedikit mereda setelah Errol turun. "Hebat, bagaimana Papa tahu? Kami baru saja membawanya pulang siang tadi," jawab Errol semangat. "Oh begitu, kalau gitu kamu masukkan kucing itu ke kandangnya. Papa alergi sama bulu kucing. Habis tuh kamu mandi ya? Sepertinya badan kamu penuh bulu kucing." "Iya, Pa," jawab Errol bergegas melaksanakan perintah Jameson. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Olivia mencoba menjaga jarak karena badannya juga bersentuhan dengan anak kucing tadi. "Ya, tidak apa-apa, selama bulu kucingnya tidak berterbangan," jawab Jameson. "Kalau begitu kamu ke rumah Tante Siti dulu, biar ku bersihkan lantainya." "Tidak usah Olive, alergiku tidak separah itu, hanya saja tadi banyak bulu yang menempel di baju Er." "Oh, ya sudah kalau gitu, aku siapin makan malam dulu," ujar Olivia. Jameson mendekati kucing yang kini sudah berada di kandang kecilnya. "Dapat dari mana kucing ini?" tanya Jameson pada Olivia yang berada di dapur. "Dari sekolahnya Er," sahut Olivia. "Besok akan kubuatkan kandang yang lebih besar, sepertinya tidak nyaman berada di kandang yang kecil ini," ucap Jameson segera menjauh setelah beberapa kali bersin. "Sekarang aku mengerti kenapa mama kamu mengusir kucing itu. Pasti dia berpikir Er memiliki alergi yang sama seperti kamu," ucap Olivia sambil menyanyi sayur. "Mamaku melakukan itu?" tanya Jameson ikut duduk di meja makan sambil melihat kesibukan Olivia. "Ya, waktu dia ke sekolah menemui Er, dia menemukan Er yang tengah asyik bermain dengan anak kucing itu dan langsung mengusir kucing itu. Er sangat kesal. Er bahkan meminta mama kamu untuk tidak kembali ke sini lagi saat mamamu mengatakan akan kembali ke Jakarta esok harinya," jawab Olivia bangkit dan mencuci semua sayurannya. Jameson tidak menyadari bahwa matanya terus mengikuti Olivia, dia juga tersenyum tanpa sadar. "Papa!" Tepukan Errol pada lengan Jameson membuatnya tersadar lamunannya. "Oh, kamu sudah selesai mandi?" tanya Jameson kembali memeluk Errol dan mencium aroma sabun yang melekat pada tubuh kecil itu. "Aroma ini sangat menyegarkan hidung Papa yang hampir sekarat tadi," ucap Jameson sambil menghirup aroma tubuh Errol. "Papa tidak bersin lagi?" Karena anak Papa sudah wangi, tidak ada lagi aroma kucing yang menempel di tubuh kamu," jawab Jameson kembali memeluk tubuh kecil itu. "Kamu sudah memberi nama sama anak kucing kamu?" tanya Jameson memiringkan kepalanya menatap Errol. Ingin memberinya nama Nasi." "Nasi?" tanya Jameson dan Olivia bersamaan. Nasi artinya nenek sihir," ucap Errol sambil terkekeh. "Kenapa dikasih nama yang aneh?" tanya Olivia yang mulai memanaskan minyak untuk menggoreng ikan. "Ya, supaya dia tidak takut kalau ketemu nenek sihir," jawab Errol sambil tertawa cengengesan. Jameson sudah tahu maksud perkataan Errol. Nenek sihir yang dimaksud Errol tidak lain adalah neneknya sendiri. Apalagi setelah mendengar cerita Olivia yang mengatakan kalau neneknya mengusir anak kucing itu. "Maksud kamu, Oma?" bisik Jameson. Errol segera menutup mulut Jameson dengan tangan kanannya yang kecil, sementara tangan kirinya menempelkan jari telunjuk di bibir mungilnya. "Sesti," bisik Errol lalu melirik Olivia yang tengah memasak. Jameson tersenyum lebar melihat tingkah Errol. "Baru tahu ada pawang singa yang takut sama singanya," bisik Jameson di telinga Errol. Errol pun tertawa cekikikan sambil menutup mulutnya sendiri. "Bisik-bisik apaan sih? Jelekin mama ya?" tanya Olivia mulai menata meja makan. "Tidak kok, Ma. Lagi cerita-cerita soal nasi, Ma," jawab Errol memasang wajah datar. Errol bergegas membantu Olivia dengan mengambil piring dan sendok,
Dengan cekatan tangan kecil Errol mengambil nasi dari penanak nasi dan menaruhnya di atas piring. Hebat sekali anak papa. Papa aja tidak pernah melakukan itu saat kecil. Kenapa? Tanya Errol penasaran. Biasa, orang kaya, sudah pasti ada pembantu yang mengerjakan. Papa kamu hanya perlu duduk anteng saja dan menikmati makanannya. Sindir Olivia menghidangkan lauk. Jameson hanya bisa diam saja dengan ekspresi datar. Mau gimana lagi? Ingin menyangkal tapi kenyataan memang begitu. Bersambung. Bab ke-74. Malam begitu cepat berlalu, berganti pagi yang menjelang bersama dengan hangatnya sinar sang surya. Jameson sedang menunggu kedatangan Randy di hotel tempat dia menginap. Dia mengajak Randy ke toko bangunan terdekat, karena Jameson belum begitu mengenal jalan di kota Pariaman. Mau tidak mau dia mengajak Randy. Kenapa tidak minta papaku saja yang membuatnya? Tanya Randy saat mereka memasuki toko bangunan. Aku ingin membuatnya sendiri, Ren. Kak Jo kan alergi bulu kucing, memangnya Kak Jo tidak membenci kucing? Tanya Randy lagi. Tidak, bukan salah kucing itu jika hidung aku bermasalah. Kucing itu makhluk yang sangat imut. Jawab Jameson memilih kayu yang bagus dan halus, cat, dan juga kuas catnya. Tidak lupa Jameson mampir ke tempat lain untuk membeli pasir, supaya anak kucing yang bernama Nasi itu tidak pup di sembarang tempat, 2 mangkok kucing, dan juga mainan kecil untuk Nasi. Saat perjalanan pulang, Jameson juga membeli beraneka macam jajanan di pasar yang mereka lewati. Randy pun tak ketinggalan, dia juga ikut memilih jajanan kesukaannya. Kapan lagi aku bisa makan jajanan sebanyak ini, mumpung dibayarin hehe. Batin Randy tersenyum kecil sambil memilih dan memasukkan jajanan-jajanan sebanyak mungkin ke dalam kantong plastik. Kak Jo bisa makan jajanan seperti ini juga? Kupikir Kak Jo jajanannya pasti yang elit-elit punya. Tanya Randy saat penjualnya menghitung total jajanan yang mereka beli. Aku tidak pilih-pilih makanan, selagi makanannya bersih dan higienis, semua bisa aku makan. Tapi, ini bukankah kebanyakan? Memangnya Kak Jo bisa makan semua ini? Jameson tidak menjawab, dia hanya tersenyum kecil kepada Randy yang terus bertanya. Totalnya berapa? Tanya Jameson merogoh saku celananya dan mengambil uang dari dalam dompetnya. 70.000 saja. Jawab si penjual kue setelah selesai menghitung. Ambil saja kembaliannya. Ujar Jameson menyodorkan 2 lembar uang 50.000. Terima kasih banyak, anak muda, semoga rezekinya lancar terus, datang lagi kapan-kapan ya. Ucap penjual yang sudah berumur itu, sengaja Jameson membeli banyak agar dagangannya bisa cepat habis karena merasa kasihan kepada penjual yang sudah renta itu. Sampai di halaman rumah, Jameson dan Randy disambut oleh Errol yang sudah lama menunggu kedatangan Jameson. Papa lama sekali. Om Randy kenapa tidak ajak Er? Tanya Errol bergantian menatap Jameson lalu Randy. Ya maaf, kamu sendiri tidak bilang kalau mau ikut? Jawab Randy membuat Errol memajukan bibir mungilnya. Jameson tersenyum kecil, dia meletakkan jajanan yang lumayan banyak di atas meja yang ada di teras rumah, lalu memasuki rumah dan keluar lagi dengan membawa sebuah piring di tangannya. Dia mengambil beberapa kue yang disukai Errol dan meletakkannya di atas piring. Ren, bagikan kue-kue ini ke tetangga-tetangga kita. Oke, bosku. Jawab Randy meraih plastik-plastik berisi berbagai macam jajanan kue. Kamu sudah sarapan? Tanya Olivia yang baru keluar. Sudah, tadi sama Randy di restoran hotel. Jawab Jameson menunjuk Randy yang keluar dari salah satu rumah tetangga, lalu masuk ke rumah tetangga yang lain. Wah, makan enak tuh anak. Ujar Olivia. Oh, kita tidak diajak, Ma. Sambung Errol cemberut. Ya sudah, nanti malam kita makan di restoran hotel, oke? Ujar Jameson yang ditanggapi dengan senyum manis khas milik Errol. Selama seharian penuh, Jameson mengisi harinya dengan membuat kandang untuk Nasi. Dia terus memaku, dan memaku. Hingga sore tiba, sebuah kandang dengan bentuk rumah pun sudah jadi. Tidak lupa Jameson memasang papan kecil bertuliskan nama Nasi yang tergantung di bagian atap rumah kandang tersebut. Jameson menenggak segelas air minum sebelum mulai memoles kandang tersebut dengan warna kesukaan Errol, biru langit dengan atap kandangnya yang dicat dengan warna biru tua. Sesuai janji, Jameson membawa Errol dan Olivia untuk makan malam di restoran hotel. Sejauh ini, Jameson tampak canggung tiap kali bersama Olivia. Bayangan Olivia yang terus muncul di depannya membuatnya merasa nyaman meskipun kadang membuatnya kesal. Namun saat berada di depan Olivia yang nyata, dia malah merasa gugup dan canggung, entah bagaimana harus bersikap. Olivia pun menyadari perubahan Jameson. Apakah karena ucapan Kak Tika waktu itu ya? Sepertinya Joe terus menghindari tatapanku. Olivia membatin sambil mengambil lauk yang ada di depan meja. Tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan saat mereka hendak mengambil lauk, mereka menjatuhkan sendok dan menarik tangan mereka secara refleks. Maaf,
tidak sengaja. Ucap Janeson mulai gugup, sentuhan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Iya, tidak apa-apa. Jawab Olivia tak kalah gugupnya. Soal jantung? Tidak usah dibilang lagi, rasanya hampir meloncat keluar dari tempatnya. Errol cekikikan dalam diam memandangi mereka berdua. Suasana restoran di hotel itu terbilang romantis dengan lampu hias berwarna-warni. Namun suasana romantis itu tidak bisa mengubah perasaan canggung di antara mereka. Janeson gugup menatap kosong minuman yang ada di tangannya, sementara tangan yang satu lagi mengusap dadanya yang bidang. Apa ini? Apa yang kurasakan saat ini? Jantung ini berdebar karena Olivia, benarkah? Bagaimana bisa? Tidak hanya Olivia, Janeson pun membatin. Olivia dan Janeson tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Errol hanya diam dan menatap mereka berdua. Mereka bertiga menikmati makanan dalam diam, hanya ada keheningan di meja makan mereka. Selesai makan malam, Olivia mengajak Errol pulang, karena hari sudah malam, mau tidak mau Janeson pun melepaskan kepergian mereka. Ada rasa yang bergejolak dalam dada Janeson, rasa seperti ingin terus bersama Olivia, rasa seperti tidak ingin melepas Olivia pergi dari hadapannya. Namun apa daya dia tidak bisa melawan waktu. Hati-hati di jalan! Ucap Janeson saat Olivia menyalakan mesin motornya. Jawab Olivia sambil memalingkan wajahnya. Dada papa? Seru Errol sambil melambaikan tangan saat motor yang dikendarai Olivia mulai berjalan. Janeson pun membalas lambaian tangan kecil itu. Janeson berjalan menuju ke kamarnya, menghempaskan tubuhnya pada tempat tidur. Dia terus merenungi sambil menata hatinya yang dilanda kekalutan. Ada sebuah dilema yang besar merasuki pikiranku, Olive. Ucap Janeson pada bayangan Olivia yang muncul tepat waktu. Soal apa? Olive? Tanya bayangan Olivia. Janeson kembali bangkit dan duduk bersila di atas tempat tidurnya. Aku bingung dengan perasaanku saat ini. Bagaimana tidak, hati ini masih sangat merindukan Kirani, tapi di saat yang sama jantung ini tiba-tiba berdebar untuk Olivia. Cek kakak, ini seperti cinta segitiga bagi Olive. Ucap bayangan Olivia sambil berdecak menggelengkan kepalanya. Benar kan? Kamu juga berpikir seperti itu? Ujar Janeson sambil menghela nafasnya. Lalu aku harus bagaimana? Haruskah aku memulai kisah baru dengan sisa perasaan yang masih tertanam di hatiku? Atau, haruskah aku mengubur perasaan lamaku ini dan memulai kisah baru? Tanyakan pada hatimu, seberapa dalam rasa rindumu pada Kirani, dan seberapa besar rasa sukamu pada Olivia yang mulai tumbuh itu? Satu yang perlu kamu ingat, jangan sampai kebimbangan itu melukai perasaan Olivia. Renungkan dan segera selesaikan masalah yang ada di hatimu. Bayangan Olivia segera menghilang membiarkan Janeson merenungi perasaannya yang kian berkecamuk. Bersambung. Bab ke-75. Janeson menuju ke kantor tempat Olivia bekerja dengan menggunakan taksi. Rencananya, setelah rapat sebentar dengan Hendra, dia akan menjemput dan menemani Errol di rumah. Shirley, sekretaris Hendra yang seksi itu, menyambut kedatangan Janeson dengan senyum manisnya. Olivia menatap kesal dari dalam kantor yang berdinding kaca tersebut. Dia meraih berkas yang sudah disiapkannya dan memutuskan untuk ke gudang saja. Katika, aku ke gudang sebentar ya. Ujar Olivia. Jangan lupa waktu, Lev. Sebentar lagi pulang. Iya, Kak. Jawab Olivia langsung menuju ke gudang. Janeson melihat Olivia yang pergi dengan cuek tanpa meliriknya sedikit pun. Ada rasa sedikit kecewa karena diabaikan oleh Olivia. Namun sebagai seorang CEO yang sukses, dia tetap profesional dalam bersikap. Ditepisnya rasa kecewa itu dan berjalan mengikuti Shirley menuju kantor Hendra. Rapat dengan Hendra pun berjalan sebagaimana mestinya, lancar, tanpa ada kendala sedikit pun. Penjualan yang semakin hari semakin meningkat pun membuat Janeson merasa puas. Bagus sekali, Pak Hendra. Tidak sia-sia saya berinvestasi pada Anda, penjualan Anda meningkat hampir 70%. Anda terlalu memuji. Semua ini juga berkat campur tangan Anda. Jika Anda tidak mengusulkan untuk memperluas iklan, mungkin penjualan kami tidak akan berkembang. Berkat iklan-iklan yang beredar, semua produk susu kami langsung tersebar hingga ke seluruh provinsi. Terima kasih banyak, Pak Joe. Ujar Hendra. Benar kan? Sudah saya bilang pengaruh iklan dalam pemasaran produk sangat besar. Benar, Pak Joe. Sebelumnya kami hanya menyuplai susu segar dari peternakan ibuku. Sekarang kami bahkan harus menyuplai susu dari peternakan lain. Produk susu bubuk kami diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Sepertinya mulai sekarang PT Cahaya Kasih akan mulai dikenal seluruh negeri ini. Aku akan membantu Anda mewujudkannya, Pak Hendra. Ucap Janeson penuh dengan kepercayaan diri. Terima kasih banyak, Pak Joe. Saya merasa sangat beruntung karena Anda tidak keberatan menerima proposal saya dan jauh-jauh datang untuk melakukan survei. Ujar Hendra. Itu karena niat baik Anda, Pak Hendra.
Saya tersentuh saat Anda mengatakan ingin memproduksi susu dan menjualnya dengan harga terjangkau agar anak-anak dari keluarga yang memiliki ekonomi sulit bisa mendapatkan nutrisi juga, karena itulah aku berada di sini sekarang. Jelas Jameson. Benar, tidak masalah jika hanya mengambil keuntungan sedikit, asalkan bisa menggaji para karyawan dan memenuhi kebutuhan keluarga saya, itu sudah cukup bagi saya. Baiklah, sudah waktunya saya pergi. Jameson melirik jam tangannya sebentar. Sampai jumpa Pak Hendra, semoga kerjasama kita bisa terus terjalin. Iya, Pak Joe, sampai jumpa lagi. Jawab Hendra. Tidak perlu mengantar. Ucap Jameson saat melihat Shirley ikut bangun dari kursinya. Baiklah, Pak Joe, sampai jumpa lagi. Jawab Shirley kembali duduk. Jameson keluar dari ruang kantor Hendra dan menuju ruang kantor pemasaran. Namun dia tidak melihat adanya Olivia di sana. Jameson membuka pintu hendak bertanya pada Tika. Tika. Jameson memanggil Tika dengan gaya seorang CEO yang memiliki karisma yang tinggi. Tika segera menghentikan pekerjaannya dan berdiri menyapa Jameson. Selamat siang, Pak Joe, ada yang bisa saya bantu? Jawab Tika dengan sikap yang profesional. Dinda dan Oral pun berdiri menyapa Jameson. Siang, lanjutkan pekerjaan kalian. Ujar Jameson dengan tangan memberi isyarat agar mereka kembali duduk dan bekerja. Saya hanya ingin mencari Olivia, Tika. Kamu tahu kemana dia pergi? Tanya Jameson dengan ramah. Olive ke gudang, Pak Joe, mari saya antarkan Anda ke sana. Oh, terima kasih. Kapan kamu tiba di sini? Tanya Tika mengantar Jameson menuju gudang, mereka melupakan formalitas saat hanya berdua saja. Sabtu sore kemarin. Oh, jadi bagaimana? Tanya Tika. Apanya yang bagaimana? Jameson balik bertanya. Tentang perasaan kamu, Joe. Jawab Tika. Saat ini aku sangat bingung, hati ini masih terus merindukan Kirani, tapi anehnya jantung ini mulai berdebar melihat Olivia. Apa yang harus kulakukan, Tika? Sejak kapan? Tanya Tika. Awalnya aku terus merasa gugup di depannya sejak kedatanganku kali ini. Aku terus menghindari kontak mata dengannya, dan semalam saat kami makan malam, tangan kami tidak sengaja bersentuhan, jantungku bergetar karena itu. Cinta terkadang datang tanpa disadari, cinta yang Tuhan turunkan sebagai anugerah untukmu, untuk menggantikan penderitaan yang selama ini kamu pendam dalam hatimu. Sambutlah cinta itu, Joe. Semakin cepat cinta itu tumbuh, maka semakin cepat kamu akan melupakan luka lama di hatimu. Tika berhenti berjalan, begitu pula dengan Jameson. Mereka berdiri saling berhadapan. Terima kasih banyak Tika, kamu banyak membantuku, aku akan merenungi perkataan kamu. Baguslah. Itu gudangnya. Ujar Tika menunjuk ke gudang yang ada di paling ujung jalan, tapi masih terlihat dari tempat mereka berdiri. Kalau gitu aku kembali ke kantor ya. Iya, terima kasih sudah mengantarku, Tika. Jameson mulai berjalan mendekati gudang, dari jauh terdengar tawa renyahnya Olivia. Apa yang mereka tertawakan? Batin Jameson semakin mendekat. Melihat Olivia yang bersenda gurau dengan beberapa pria di sana membuat hatinya terasa dibakar api cemburu. Ekspresi wajahnya berubah datar, ingin menariknya pergi dari sana. Namun orang-orang di gudang itu akan menganggapnya aneh, apalagi Olivia. Olive. Jameson menghampiri Olivia yang masih tertawa. Ya, oh, Pak Joe, maaf saya tidak tahu Anda datang kemari. Perkenalkan ini Pak Sofyan, kepala gudang di sini. Dia yang mengurus produk-produk yang diproduksi dari pabrik. Bang Yen, ini adalah Pak Jameson, investor di perusahaan ini. Bang Yen? Dia memanggilnya Bang Yen? Batin Jameson mulai meradang, api kecemburuan semakin membesar. Olivia juga mengenalkan beberapa anak buah Pak Sofyan yang tampak duduk bersantai. Sepertinya pekerjaan di sini sangat santai. Tanya Jameson menyindir halus dengan ekspresi datar setelah melihat anak-anak gudang itu bersantai-santai. Kami baru selesai mengirim barang, mereka bersantai sejenak sambil menunggu ekspedisi yang akan datang sebentar lagi. Jawab Pak Sofyan dengan sopan. Mereka bekerja dengan tenaga mereka, saat ekspedisi datang mereka akan terus bekerja mengangkat barang-barang yang berat, yang tentunya akan menguras tenaga mereka. Tidak mungkin kita menyuruh mereka terus mengangkut barang dari pagi hingga jam pulang kerja kan? Nyawa mereka cuma ada satu, Pak Joe. Ujar Olivia sedikit menyindir membuat Jameson menyadari kesalahan yang dibuatnya gara-gara kecemburuannya. Pekerjaan di gudang memang seperti itu, Pak Joe. Maaf jika kami terkesan seperti memakan gaji buta. Ucap Pak Sofyan. Jangan bilang begitu, maaf jika saya telah menyinggung Anda. Saya bicara begitu karena saya tidak tahu seperti apa pekerjaan di gudang. Boleh saya melihat-lihat ke dalam? Ayo, saya tunjukkan produk-produk yang selalu kami distribusikan. Ajak Sofyan memasuki gudang yang sangat besar itu. Berbagai produk susu tersusun begitu rapi sesuai jenisnya, dari susu bubuk, susu kental, hingga susu UHT,
bahkan susu hamil dan susu untuk osteoporosis juga ada. Namun jumlahnya lebih sedikit daripada susu untuk anak-anak. Tidak lama kemudian, ekspedisi yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pak Sofyan mulai menyibukkan dirinya untuk memindahkan setiap produk yang akan dikirimkan melalui ekspedisi. Tidak ingin mengganggu kesibukan mereka, Jameson dan Olivia pun pergi meninggalkan gudang. Bersambung, bab ke-76. Kenapa kamu bersikap seperti itu sama Bang Yen? Maksudku Pak Sofyan, itu tidak seperti dirimu yang biasa. Tanya Olivia sambil berjalan kembali ke kantornya. Bang Yen. Batin Jameson membuang muka ke arah lain sambil tersenyum tipis. Aku tidak percaya kalau aku cemburu hanya karena panggilan itu. Hei, aku bicara sama kamu. Kenapa diam saja? Ketus Olivia. Sikap yang bagaimana? Aku tidak mengerti. Jawab Jameson berjalan dengan cepat. Olivia pun mempercepat langkahnya mengejar ketertinggalannya. Sikap yang bagaimana? Kamu tidak sadar kalau kamu telah menyinggung Bang Yen? Maksudku Pak Sofyan. Jameson berhenti mendadak. Olivia yang mengejar dari belakang langsung menubruk punggung Jameson. Ah! Olivia meringis sambil memegangi hidung mancungnya yang tertabrak. Maaf, kamu tidak apa-apa? Tanya Jameson menarik tangan Olivia yang masih mengusap hidungnya. Saat memperhatikan hidung mancung yang menabrak punggungnya, Jameson tanpa sadar menatap mata Olivia, jantungnya kembali berdegup kencang, bahkan lebih kencang dibandingkan semalam. Perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan kini muncul kembali. Jameson langsung memalingkan wajahnya, mengatur detak jantungnya yang sudah tidak karuan. Kita jemput sekarang? Tanya Jameson mengalihkan pembicaraan Olivia. Iya, aku ambil kunci motor dulu. Jawab Olivia yang masih berjalan di belakang Jameson dengan langkah yang diperlambat lagi. Kamu belum menjawab pertanyaanku tadi. Lanjut Olivia yang hampir teralihkan pikirannya oleh Jameson. Pertanyaan apa? Ya tadi, soal Bang Yen, maksudku Pak Sofyan. Jawab Olivia mulai kesal. Kenapa kamu terus memanggilnya Bang Yen? Jameson semakin kesal karena Olivia terus memanggilnya Bang Yen. Memangnya kenapa? Tidak boleh. Suka-suka aku manggilnya gimana? Jawab Olivia yang terus berjalan di belakang Jameson. Jameson merasa kesal dan membalikkan badannya dengan mendadak. Ups! Olivia kembali menabrak Jameson. Tinggi badan mereka yang hampir sama membuat bibir mereka hampir bersentuhan. Dengan cepat mereka mengatupkan mulut sambil menutup mulut mereka dengan kedua tangan mereka secara serentak. Mata Olivia dan Jameson saling beradu pandang dalam situasi canggung. Bukan hanya Jameson, bahkan Olivia kini merasakan debar-debar di jantungnya. Debar jantung mereka bertalu dengan cepat dan semakin tak terkendali. Mereka dengan serentak mengalihkan pandangan mereka. Kita jemput sekarang. Ujar Olivia melanjutkan jalannya. Kali ini giliran Jameson yang berjalan di belakangnya sambil mengatur nafasnya yang sempat terhenti sesaat. Kamu belum jawab, kenapa kamu memanggil Pak Sofyan dengan sebutan Bang Yen? Apakah kamu menyukainya? Tanya Jameson yang sangat ingin menghilangkan rasa penasarannya. Olivia memutar bola matanya sambil melangkah. Bang Yen sudah berkeluarga, aku akrab dengan istrinya, aku dan istrinya sudah seperti saudara, karena itu aku memanggilnya Bang Yen. Jawab Olivia sambil menggelengkan kepala. Diam-diam Jameson tersenyum mendengar jawaban itu. Jadi kenapa kamu bersikap seperti itu sama Bang Yen? Kamu menyinggungnya padahal baru mengenalnya. Tanya Olivia sekali lagi. Tidak mungkin aku bilang kalau aku cemburu kan? Batin Jameson sambil memikirkan jawaban yang tepat. Suasana hatiku sedang buruk. Jameson menjawab dengan asal-asalan. Bukan berarti kamu bisa melampiaskannya sesuka hatimu. Iya, maaf, tidak akan kuulangi lagi. Tunggu di depan. Aku ambil kunci motor dulu. Ucap Olivia meninggalkan Jameson sendiri. Setelah beberapa saat menunggu, Olivia keluar dengan mengendarai motornya, namun salah satu salesman yang datang dari arah berlawanan menghentikan motornya. Mereka terlihat berbicara sambil ketawa. Kali ini Jameson berusaha untuk tenang dan bersikap seperti biasa saja. Namun rasa penasarannya sangat besar. Dia juga tidak bisa menepis rasa cemburu itu. Astaga, ada apa dengan diriku? Batin Jameson bergejolak. Akhirnya dia memilih untuk berpaling dan tidak melihat mereka. Setelah menunggu sesaat, Olivia menghampiri Jameson dan mulai melakukan motornya menuju sekolah Errol. Di tengah perjalanan ke sekolah Errol. Ada urusan apa sama salesman tadi? Setelah berusaha bertahan untuk tidak bertanya, akhirnya pertanyaan itu terlontar dari mulutnya juga. Dia bertanya soal retur untuk produk dengan kemasan yang rusak. Jawab Olivia dan Jameson hanya biro ria saja. Hanya urusan pekerjaan, seharusnya aku tidak bertanya saja. Batin Jameson. Setelah menjemput Errol,
mereka lanjut makan siang di sebuah restoran sederhana yang sering mereka kunjungi. Tidak seperti biasanya, hanya ada keheningan di antara Olivia dan Jameson, mereka bahkan saling menghindari kontak mata. Errol pun merasakan situasi yang canggung di antara Olivia dan Jameson. "Mama sakit ya?" tanya Errol mencoba memperhatikan wajah Olivia. "Tidak kok, memangnya kenapa? Kenapa Mama diam terus? Mama biasanya jadi pendiam kalau sudah sakit," jawab Errol. "Oh, tidak apa-apa, Mama cuma sariawan hehe." Olivia tertawa dengan canggung. "Kamu tidak menanyakan Papa? Bagaimana kalau Papa benar-benar sakit? Papa kan memang jarang bicara," jawab Errol sambil menyuapkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. Jameson yang duduk berhadapan dengan Errol dan Olivia langsung terdiam, sementara Olivia menahan tawanya dengan mulut yang penuh dengan nasi dan lauk. "Katanya sariawan, tapi Mama makan dengan lahap," ujar Errol menatap Olivia. Olivia yang tengah mengunyah makanan langsung terdiam menatap Errol, dan kini giliran Jameson yang menahan tawanya. "Hah, sariawannya sakit saat bicara, tapi kalau makan tidak begitu sakit kok. Omong kosong," ucap Errol melanjutkan makan. Olivia terdiam lagi, tidak bisa berkata-kata. Saat menatap Errol yang ada di sampingnya, dari ujung matanya dia bisa menangkap Jameson yang terus memperhatikannya. Olivia melanjutkan makan dengan kepala yang terus menunduk. Jameson terus menatap Olivia hingga membuat Olivia kesulitan menelan makanannya. Makanan yang masuk terasa menyangkut di tenggorokan. Cepat-cepat dia menenggak minuman untuk mendorong makanan yang tersangkut itu. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Jameson. "Tidak, hanya sedikit tersedak," jawab Olivia. "Lain kali kunyah dengan benar, makan terburu-buru bisa membuat Mama mengalami gangguan pencernaan," ucap Errol. Olivia memutar bola matanya dengan malas. "Sudah, selesaikan makan siangmu, Mama sudah kenyang," ujar Olivia sedikit kesal. Selesai makan, Olivia kembali ke kantor dengan diantar Jameson. "Nanti tidak usah jemput, aku pulang dengan angkot saja." "Baiklah, cepat masuk ke dalam, mataharinya sangat terik," ujar Jameson. "Dah Mama." Errol melambaikan tangannya sambil tersenyum lebar. Jameson kembali ke rumah bersama Errol, menghabiskan waktu dengan membaca buku, saling bercerita, bahkan bermain bersama nasi. Meskipun hidungnya sensitif terhadap bulu kucing, namun tidak mengurungkan niatnya untuk tetap bermain dengan nasi. Dia akan menjauh saat bersinnya semakin parah dan memilih duduk agak jauh dari nasi. "Kasihan, nasi terkurung gara-gara Papa," ujar Jameson. "Tidak apa-apa Papa, toh dia habis-habis saja kok," jawab Errol yang masih terus bermain dengan nasi. "Nasi itu kucing betina ya?" tanya Jameson. "Tidak tahu, Pak." Errol mengedikkan kedua bahunya sambil menoleh ke arah Jameson. "Kamu memberi nama tanpa melihat gendernya? Bagaimana kalau ternyata itu kucing jantan? Kan aneh kalau dipanggil nasi." Errol mengeluarkan nasi dari kandang dan memeriksanya. Namun dia tidak tahu cara memeriksakannya. Jameson mendekat sambil menutup hidungnya. "Betina, ucap Jameson setelah memeriksa nasi. "Jadi namanya sudah pas kan?" ucap Errol tersenyum memamerkan giginya. Bersambung. Bab ke-77. Merasa bosan, Jameson ke kamar Errol dan memilih salah satu buku untuk dibaca. Errol pun melakukan hal yang sama. Jameson duduk bersandar di tempat tidur Errol, sementara Errol berbaring telungkup di samping Jameson. Setelah beberapa saat tiba-tiba Jameson teringat sesuatu, dia menyibakkan rambut depannya Errol untuk memeriksa sesuatu. "Jadi, akhirnya kita punya kesamaan juga? Kamu sudah tahu sejak awal, tapi kenapa tidak bilang sama Papa?" tanya Jameson. "Lupa hihi." Errol memamerkan giginya. "Sejak kapan kamu tahu?" "Saat Papa pingsan waktu itu, melihatnya sekilas. Terus waktu kita tidur di rumah Nenek Siti, melihatnya sekali lagi," jawab Errol. Errol melanjutkan baca, namun Jameson kembali bertanya soal lain. Kamu pernah melihat Mama jalan sama laki-laki lain?" "Tidak," jawab Errol sambil menggeleng. Jameson tersenyum senang, namun senyumnya segera menghilang saat Errol kembali berbicara. "Tapi Mama sering ngobrol sama laki-laki. Di kantor banyak sekali salesman yang tampan. Mereka sering mengajak Mama ngobrol, mereka menyukai Mama, kata mereka Mama cantik dengan tubuh tinggi semampai," ujar Errol menggoda mencoba membuat papanya cemburu. Errol menahan senyum saat melihat wajah papanya yang sudah cemberut, dan kembali menggodanya. "Tapi bohong," ucap Errol tertawa cekikikan. Awas ya, tidak akan Papa lepaskan. Rasakan ini, rasakan." Jameson menggelitik tubuh Errol.
Errol yang merasa geli pun meronta-ronta sambil tertawa memohon ampun. Ampun, Pak, ampun. Jameson berhenti menggelitik, tampak sprei menjadi kusut karena gerakan Errol. Masih berani? Tanya Jameson memicingkan matanya. Tidak, Pak. Jawab Errol duduk menjauh sambil tertawa. Jameson berbaring dengan buku menutupi wajahnya, menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Namun sebenarnya dia tidak tidur, hanya mencoba untuk merenungi perasaannya. Kiran, apa yang harus kulakukan? Tidak apa-apakah jika aku menyukai adikmu? Apakah kamu akan marah jika ada wanita lain di hati ini selain dirimu? Batin Jameson dengan perasaan campur aduk antara senang dan bimbang. Jameson bangun dengan tiba-tiba dan menjatuhkan buku yang menutupi wajahnya. Dilihatnya jam dinding dengan jarum pendek yang sudah berada di angka 4. Dia segera beranjak ke dapur dan berniat memasak untuk menghilangkan kegundahan hatinya. Jameson tersenyum saat melihat kulkas yang penuh dengan bahan makanan. Dia memilih beberapa bahan yang ada di dalamnya. Mengambil cumi dan ikan dari freezer dan menaruhnya ke dalam baskom berisi air untuk dilelehkan agar tidak beku saat dimasak. Hampir 1 jam kemudian, Olivia pulang ke rumah. Dari ruang tamu sudah tercium olehnya aroma masakan yang menggiurkan. Mama! Seru Errol keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah. Keringkan dengan benar, biar tidak masuk angin. Ujar Olivia meraih handuk Errol dan membantu mengeringkan rambutnya. Kamu mau makan dulu? Tanya Jameson sambil menumis sayuran yang terakhir. Boleh, kebetulan sudah lapar. Jawab Olivia bergegas mencuci tangannya, sementara Errol sudah duduk manis di meja makan. Sejak kapan kamu mulai belajar masak? Tanya Olivia menarik sebuah kursi. Kira-kira 5 tahun yang lalu, saat aku memutuskan untuk pindah ke apartemen sendiri. Karena tinggal sendiri jadi aku mencoba untuk memasak sendiri. Lalu aku menyadari ternyata memasak itu menyenangkan dan mulai tertarik untuk belajar membuat berbagai macam masakan. Jelas Jameson menaruh sayuran yang telah matang dan duduk berhadapan dengan Olivia dan Errol. Buat apa repot-repot masak, padahal kamu tinggal sendiri? Kamu bisa makan di luar. Makan di luar tidak selalu sehat. Aku harus tetap sehat agar bisa menimang cucu saat tua nanti. Jawab Jameson sambil tersenyum menatap Errol. Kamu ada benarnya, aku tidak memikirkan sampai ke situ. Aku dan Errol selalu makan siang di luar, karena terlalu jauh untuk pulang ke rumah lalu balik lagi ke kantor. Sesekali cobalah bawa bekal untuk makan siang bersama Errol di kantor. Ujar Jameson. Akan kuikuti saranmu, Joe, boleh aku mencicipi sekarang? Tanya Olivia yang dijawab dengan anggukan kepala Jameson. Cumi yang digoreng dengan balutan tepung menarik perhatian Olivia dan Errol. Mereka mengambil cumi goreng tersebut dengan serentak. Enak sekali. Seru Errol mengambil satu lagi, begitu pula dengan Olivia, meskipun tidak bersuara. Namun wajahnya menunjukkan rasa puas dengan masakan tersebut. Jameson pun tersenyum puas melihat Olivia dan Errol menikmati masakan yang dibuatnya. Di lantai 3 sebuah restoran mahal yang ada di Jakarta, nampak Rahayu duduk sambil menyilangkan kaki dan bersedekap dada dengan ditemani segelas anggur merah di meja. Sesekali dia menyesap anggur merah lalu menatap pemandangan di luar melalui dinding kaca, pemandangan malam yang hanya diterangi lampu-lampu jalanan. Tante Rahayu? Rahayu menoleh ke arah suara yang memanggilnya, wajah yang familiar namun dia tidak bisa mengingatnya. Tante lupa ya? Ini aku, Kiyomi. Ucap Kiyomi langsung duduk di hadapannya. Ah iya, Kiyomi, ya ampun, cantik sekali kamu, Tante sampai pangling. Ucap Rahayu menatap wajah ayu Kiyomi sambil tersenyum lebar. Ah Tante, berlebihan banget memujiku. Jawab Kiyomi, wanita muda berdarah campuran yang berusia 25 tahun, dengan rambut hitam panjang yang tergerai hingga ke pinggang dan terikat sedikit di bagian atasnya. Astaga, Kiyomi, kamu sudah dewasa sekarang, kapan kamu pulang ke Indonesia? Bagaimana kabar mama kamu? Tanya Rahayu menanyakan kabar sahabat lamanya yang merupakan ibu dari Kiyomi. Mama sehat-sehat saja, Tante. Saat ini masih di Jepang bersama Papa. Oh ya, Tante, gimana kabar Jameson? Sudah 15 tahun aku tidak pernah mendengar kabarnya. Tanya Kiyomi begitu penasaran. Kamu masih ingat sama Jameson? Padahal umur kamu baru 10 tahun saat bertemu Jameson. Tante ingat sekali kamu selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Lucu sekali kamu waktu itu. Ujar Rahayu membuat Kiyomi terkekeh-kekeh. Aku kangen sekali sama dia. Aku memang berniat untuk mencarinya dalam waktu dekat ini. Tidak taunya ketemu Tante di sini. Tapi Jameson sudah banyak berubah. Mungkin kamu akan kecewa saat bertemu dengannya. Ucap Rahayu. Berubah bagaimana? Apa dia tidak setampan dulu? Bukan itu, dia agak pendiam, jarang mau bicara sama Tante. Dia juga mempunyai seorang anak dari seorang wanita tanpa terikat pernikahan.
Ujar Rahayu tanpa ada sedikit pun kebohongan. Apa? Kiyomi terlihat kecewa. Kamu selalu mengikutinya saat kecil, sampai sekarang pun kamu masih menanyakan tentang Janeson. Kabar ini pasti membuatmu kecewa. Tidak juga, tante bilang mereka tidak terikat pernikahan. Jadi aku masih punya kesempatan kan? Tanya Kiyomi. Tidak akan mudah, Kiyomi. Kamu akan tahu seperti apa Janeson yang sekarang setelah kamu bertemu dengannya. Aku akan mendekatinya pelan-pelan tante, setidaknya aku harus mencoba sebelum menyerah. Jawab Kiyomi yang tetap pada pendiriannya. Sebaiknya jangan, kamu hanya akan melukai hatimu sendiri, meskipun tante mendukungmu, tapi tetap saja tante tidak tega melihatmu terluka. Ujar Rahayu. Tetap saja aku harus mencoba tante, aku kembali ke Indonesia demi Janeson, masa aku harus menyerah begitu saja? Ucap Kiyomi. Rahayu menghela nafas. Sepertinya tante tidak bisa melarangmu, lalu apa kesibukanmu sekarang? Aku sedang mempersiapkan butikku sendiri tante. Jawab Kiyomi. Jadi kamu sedang mewujudkan impian masa kecilmu, kamu berhasil menjadi seorang desainer? Iya tante, datanglah ke butik kapan-kapan, aku akan membuatkan gaun yang cantik untuk tante. Baiklah, tante pasti akan berkunjung ke sana. Jawab Rahayu tersenyum lebar. Bersambung.